Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ada di rumah, apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian tetap sehat dan bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah, walaupun pembelajaran kali ini dilaksanakan dengan jarak jauh atau melalui daring. Anak-anakku semua, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Miss Hadiyati. Saya mengampu mata pelajaran Sejarah Peminatan di kelas 11 IPS dan Sejarah Indonesia di kelas 12 IPA. Selanjutnya, untuk pembelajaran di kelas 11 kali ini, Bu Is akan menyampaikan materi sejarah peminatan, yaitu kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk mempelajari materi ini lebih jauh, kalian nanti bisa mengikuti melalui tayangan PowerPoint yang sudah Ibu siapkan. Silahkan Anda bisa mengikuti selanjutnya. Kerajaan Maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Ibu punya tujuan pembelajaran antara lain: 1. Memahami penjelasan guru mengenai kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Yang kedua, mengeksplorasi informasi mengenai kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Yang ketiga, mengidentifikasi dari berbagai sumber terkait kerajaan-kerajaan maritim Indonesia. Yang keempat, menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan terkait kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Pengertian dari budaya maritim, salah satu bukti adanya hubungan perdagangan antara Kepulauan Indonesia dan berbagai daerah di daratan Asia dapat dilihat dari adanya peninggalan negara perunggu di sejumlah kawasan di Nusantara. Selanjutnya, masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Agama Buddha masuk ke Nusantara pada abad ke-5 Masehi dan dilakukan oleh seorang pangeran dari Kashmir yang bernama Gunadarma. Pada abad ke-9 Masehi, mulai berdatangan para pendeta Buddha dari dua wilayah yang berbeda, yaitu dari Gaudidaripa atau Benggala dan Gurjaradesa atau Gujarat. Mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara, ini bisa kita ketahui melalui beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Pertama adalah Cecebert. Dalam hipotesisnya bahwa peran besar golongan kaum kesatria dapat terlihat dari karya kesusastraan yang banyak menyebutkan kedatangan pangeran-pangeran dari India. Yang kedua, ahli J.L. Munz meyakini peran besar kaum kesatria setelah mengkaji sejarah politik yang terjadi di India dan munculnya dinasti-dinasti di Jawa. Ketiga, menurut Majumdar, para prajurit India mendirikan koloni-koloni di Asia Tenggara, termasuk di Nusantara. Sampailah kita pada kerajaan-kerajaan maritim Nusantara pada masa Hindu-Buddha. Ada beberapa kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha. Pertama adalah Kerajaan Kutai. 2. Kerajaan Tarumanegara. 3. Kerajaan Sriwijaya. 4. Kerajaan Singasari. Dan yang kelima, Kerajaan Majapahit. Kita lihat dulu untuk Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai
berdiri pada abad 4 Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur dengan bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama adalah Yupa, ini yang banyak berada di Muara Kaman. Kemudian kalung emas, ini ada di Tiongkok, dan juga 12 arca batu. Kerajaan maritim yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-4 sampai dengan abad ke-7 Masehi. Adapun letaknya, ini berada di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Hal ini bisa dibuktikan melalui 7 buah prasasti. Yang pertama prasasti Tugu, kedua prasasti Kebun Kopi, 3 prasasti Jambu, 4 prasasti Pasir Awi. Yang kelima adalah prasasti Ciarutin, keenam prasasti Muara Cianten, dan ketujuh prasasti Cidang Hyang. Kerajaan yang selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Dilihat dari pengertiannya, Sriwijaya adalah nama kerajaan bercorak Hindu yang berdiri pada abad ke-7. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Adapun lokasi Wanua atau kota Sriwijaya yang dipilih oleh Dapunta Hyang ini berada di tempat yang strategis, yaitu daerah sekitar pertemuan Sungai Musi dengan Keramasan dan Ogan. Masyarakat Sriwijaya memang dikenal sebagai masyarakat yang dekat dengan kehidupan sungai dan laut. Sriwijaya ini pusatnya ada di Palembang. Adapun wilayahnya ini nampaknya sangat luas. Sriwijaya pernah juga menaklukkan kerajaan Melayu dan kerajaan-kerajaan lain, bahkan juga menjalin hubungan dengan kerajaan yang ada di luar negeri seperti Kerajaan Campa. Kerajaan maritim Hindu-Buddha yang selanjutnya adalah Kerajaan Mataram kuno. Eksistensi Kerajaan Mataram kuno berlangsung selama 196 tahun atau tahun 731 sampai dengan tahun 928 Masehi. Pada abad ke-10, kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sendok ke Jawa Timur. Diyakini bahwa pemindahan Kerajaan Mataram ke Jawa Timur karena wilayah kerajaan hancur terkena bencana alam. Di sini Anda bisa melihat bahwa Kerajaan Mataram ini pernah diperintah lebih dari 20 tahun, yaitu Raja Sanjaya 24 tahun, kemudian Rakai Panangkaran 38 tahun, Rakai Warak 24 tahun, dan Rakai Kayuwangi 30 tahun. Tulisan yang diarsir bulat ini adalah merupakan pusat kekuasaan dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, ini silahkan nanti dicermati. Selanjutnya, selain Kerajaan Mataram kuno, di sini ada Kerajaan Singosari. Letak Kerajaan Singosari sendiri menurut keterangan KKW Negara Kertagama adalah di sebelah timur Gunung Kawi, tepatnya ini ibu kotanya adalah di Kutaraja. Kerajaan Singosari memiliki rentang waktu masa pemerintahan sekitar 70 tahun. Berdirinya kerajaan ini diawali dengan sejumlah tragedi dan konflik internal. Kerajaan ini juga berkembang menjadi kerajaan yang bersifat ekspansif ketika diperintah oleh raja terakhir Singosari yang bernama Kertanegara. Raja ini memerintah pada tahun 1268
sampai 1292 Masehi. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Majapahit. Ini adalah merupakan kerajaan terakhir yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan ini memiliki rentang tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Adapun pusatnya yaitu di sekitar daerah Trowulan, sekarang 10 km sebelah barat daya Kota Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit didirikan oleh seorang raja yang bernama Raden Wijaya. Berikutnya, ini merupakan lokasi Kerajaan Majapahit. Ya, ini bisa Anda lihat pusatnya ada di Trowulan di Jawa Timur. Adapun kekuasaan Majapahit ini nampaknya paling luas sendiri dibandingkan dari kerajaan-kerajaan sebelumnya, di mana hampir seluruh wilayah Indonesia yang sekarang ini, seluruh Nusantara, ditambah beberapa wilayah yang ada di luar negeri. Ini ada sebagian wilayah Malaysia, juga termasuk Sarawak, Sabah, sebagian Filipina. Demikian materi pembelajaran tentang kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia, yang tentunya bisa kita simpulkan bahwa adanya kerajaan-kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha di Indonesia ini diawali dengan adanya hubungan antara Indonesia dengan India, yang melalui perdagangan, kemudian dari perdagangan inilah akan terjadi proses asimilasi maupun akulturasi kebudayaan, dan akhirnya di Indonesia akan berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Singosari, dan yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dan bisa memperjelas, mempelajari kembali melalui PowerPoint yang ada di PDF Ibu ini. Dari Ibu sampai ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.